wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Kusni dengan nomor NIM 1998102003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ijaz, isnad, dan musawiyah dan musawah dengan mata kuliah ilmu ma'ani. Untuk mempersingkat waktu ke penjelasannya saja ya. Ini penjelasan secara singkat. Menurut saya itu pengertian ijaz itu ada di sini mengucapkan maksud dengan lafaz yang lebih singkat dari yang biasanya tetapi sangat jelas maksudnya. Ijaz adalah mengumpulkan makna yang banyak dalam kata-kata yang sedikit dengan jelas dan fasih. Ijaz merupakan salah satu cara untuk menyatakan maksud dengan pernyataan yang kata-katanya kurang dari sebagaimana mestinya, tetapi pernyataan itu cukup memenuhi maksud. Adapun ijaz menurut ahli balaghah jadi menjadi dua, yaitu ijaz qashar dan ijaz qashar sendiri itu yaitu penyampaian maksud dengan cara menggunakan ungkapan yang pendek namun mengandung banyak makna dan bersertai pembuangan beberapa kata atau kalimat. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, ijaz itu pembicaraan yang sangat ringkas ditinjau dari kata-katanya. Syekh Bahauddin berkata pembicaraan yang sedikit itu merupakan suatu pembicaraan yang memberikan antara makna yang lebih panjang, maka disebut sebagai ijaz qashar. Contohnya itu ada di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 itu al-hul khalq wal amru, ingatlah menciptakan dan memerintahkan adalah hak Allah. Nah, yang kedua itu ada ijaz harf sendiri itu menurut Imam Jalaluddin Suyuti adalah ada beberapa sebab adanya pembuangan, yaitu semata-mata untuk meringkas dan menghindari kajian-kajian kesia-siaan karena memang sesuatu itu telah menjadi jelas, dan untuk mengingatkan bahwa waktu itu tidak cukup untuk mengatakan sesuatu yang dibuang itu dan menyibukkan diri dengan menyebutkan dapat akibat meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Nah, di sini ada pengertian idnab. Menurut Hasan al-Badri, idnab sendiri itu berekspresi dengan perkataan lebih dari makna aslinya yang dimaksud karena ada tujuan tertentu. Nah, tujuan penggunaan idnab dalam berkomunikasi baik lisan dan tulisan antara lain untuk menetapkan makna atau kandungan dari suatu ungkapan atau tulisan berjelas maksud, mengukuhkan pernyataan sebelumnya, menghilangkan kejelasan maksud atau isi dan sebagainya, menyampaikan ungkapan kepada orang yang diajak bicara baik lisan atau tulis melalui idnab bisa dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain yaitu zikrul khas. Yang pertama itu adalah zikrul khas ba'dal am, yaitu menunjukkan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum. Hal ini berfaedah untuk menunjukkan kelebihan sesuatu yang khas. Nah, yang kedua itu adalah zikrul am ba'dal khas, yaitu menyebutkan lafaz yang umum setelah lafaz yang khusus, berfaedah untuk menunjukkan ketercakupan lafaz yang khusus ke dalam lafaz yang umum dengan menjadi perhatian khusus kepada sesuatu yang khusus karena disebut dua kali. Dan di sini yang ketiga itu ada al-idham badal ibham, yaitu menyebutkan lafaz yang jelas maknanya setelah menyebutkan lafaz yang maknanya tidak jelas, berfaedah untuk mempertegas makna dan perhatian pendengar dengan disebutkan dua kali, pertama secara sama dan kedua dengan tegas. Nah, dan di sini adalah mengulang penyebutkan suatu lafaz, yaitu mengulang penyebutkan suatu lafaz. Cara ini berfaedah untuk menegaskan dan memantapkan maknanya di hati pendengar, dan juga bisa berfaedah untuk khusus menetapkan kesediaan. Jumlahnya terdapat pada surat Al-Takasur ayat 3-4. Al-iqtirad, yaitu memasukkan kena kalimat teman-teman suatu kalimat atau antara dua kata yang berkaitan dan anak kalimat tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Cara ini berfaedah untuk meningkatkan kebalaghan suatu kalimat. Dan di sini penjelasan yang ketiga itu dalam musawah. Hasan al-Badri juga mendefinisikan musawah adalah maknanya seukuran dengan lafaz dan lafaznya seukuran dengan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya seperti pada surat Al-Fatir ayat 43, rencana yang jadi itu hanya akan menimpa kepada orang yang merencanakannya sendiri. Nah, itu penjelasan secara singkat tentang ijaz, idnab, dan musawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.